Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada tafsir Al-Qurtubi. Seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan tilawatil Quranul Karim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhsarun. Illa ibadallahil mukhlasin. فَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا يعقلون وبالليل أفلا تعقلون فإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الملك المسكون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون
ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. Baik, sekarang masih kita melanjutkan pada surat An-Nisa. Sekarang ayat yang berapa? Sekarang ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف عذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ma'asyiral muslimin ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apakah sudah dibahas ayat ini? Sudah dibahas atau belum? Ayat yang ke-80 80 dan 82, 81 sudah. Jadi terakhir pembahasan kita tentang firman Allah fala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka orang-orang munafik tidak merenungkan Al-Qur'an, tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak pernah dijumpai dalam Al-Quran ayat satu dengan yang lain bertentangan, tidak ada. Karena itu para ulama kita membagi ayat-ayat Al-Quran itu menjadi dua. Yang pertama ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, ini disebut dengan ayat Makkiyah. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah, yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Jadi sehingga di sini ada taqdim dan ta'khir. Mana yang dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang belakangan. Demikian juga mana yang dimansukh, yang dihapus ayat-ayatnya, mana yang menjadi nasikhnya. Jadi ini mesti diketahui oleh setiap mubaligh, setiap dai, setiap muallim, para pengajar Al-Quranul Karim, sehingga dalam menyampaikan tidak bertentangan penjelasannya antara ayat satu dengan yang lain.
Lianna al-Qur'an al-Karim yufassiru ba'duhu ba'da. Karena Al-Qur'an al-Karim itu saling menafsirkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Seperti ayat di dalam surat Al-Fatihah yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim di situ ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 64. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat? Ditemukan tafsirannya dalam surat An-Nisa ayat 64. Demikian juga ayat yang lain. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, haula'il munafiqun, orang-orang munafik, karena ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik. Sebelumnya yang mengatakan wa yaquluna ta'atun. Jadi mereka mengatakan taat, mengatakan sami'na wa ta'na manakala berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan setia manakala bergabung dengan orang-orang yang beriman. Tapi ketika mereka berpaling, mereka tidak lagi mengatakan seperti itu. Bahkan mereka cenderung mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, di dalam surah Al-Baqarah ya. Sesungguhnya kami senantiasa bersamamu. Kami mengungkapkan itu di hadapan Muhammad dan para pengikutnya ya, hanyalah sekedar sebagai satu ejekan saja ya. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dikatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditemukan berbagai macam perbedaan di dalamnya. Tapi Al-Quranul Karim adalah min indillahi subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim ra, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jelas. Tilka ayatul kitabil mubin, demikian. Itulah ayat-ayat Allah yang mubin, yang jelas. Inna anzalnahu, yang kami turunkan, dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir, supaya kalian menggunakan akal kalian. Surah Yusuf ayat 1, 2 dan 3. Jadi di sini jelas sekali bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi tentang keautentikannya. Demikian juga Allah sendiri yang langsung menyatakan bahwa dialah yang menjaganya. Surat Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, itu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Karena itulah apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk mengacaukan Al-Quran ini tidak akan pernah bisa. Ada tambahan satu huruf saja, para hufaz, para penghafal Al-Quran, para ulama-ulama akan mengetahui bahwa akan janggal. Jangankan penambahan, salah baca saja itu mereka akan mengetahui. Salah membaca, para ulama-ulama kita akan mengetahui. Apalagi ada tambahan
satu kata, satu huruf saja, mereka pun mengetahui, wah ini ada tambahan. Jadi langsung dilakukan satu revisi. Karena itulah Al-Quran yang kita yakini adalah Al-Quran yang Mushaf Utsmani. Ini namanya Mushaf Utsmani. Yang ini adalah di revisi kembali pada saat Khalifah yang ketiga ini menjadi imam, pada saat itu menjadi pimpinan bagi kaum muslimin, sehingga Al-Quran yang tadi sudah dikumpulkan direvisi kembali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada jadi Al-Quran yang sebagaimana disangka oleh orang-orang Syiah, yang mereka katanya memiliki Al-Quran lebih besar daripada ini, sepertiga lagi, di mana di dalam surat tersebut ada penambahan disebut dengan suratul wilayah. Suratul wilayah. Demikian juga mereka menambahi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti alam nasrah laka sadrak, alam nasrah laka ya Muhammad sadrak. Demikian juga berkembang mereka ada yang membuat menambah-nambah Al-Quran seperti ayat-ayatnya Mirza Ghulam Ahmadiyah, itu juga menambah-nambah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, jadi Mushaf Utsmani, itulah yang kita yakini kebenarannya. Karena itu dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an itu bukan dari si Allah Subhanahu wa taala, maka kan ditemukan perbedaan-perbedaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Justru Al-Qur'an sekali lagi saling menafsirkan ayat satu dengan yang lain. Demikian juga saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak ada sama sekali ayat yang bertentangan. Masalah taqdim, masalah takhir, itu ayat yang mana yang duluan turun, mana yang belakangan. Nah, ini memerlukan ilmu yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul. Karena itulah secara keseluruhan bagi mereka yang memperdalami Al-Quran, maka adalah dia membaca ulumul Quran. Bagaimana sih ilmu tentang memahami Al-Quran? Salah satunya kitab yang paling sederhana dan insya Allah lengkap, yaitu kitab Al-Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Manna Qattan. Itu kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Manna Qattan. Ini bisa dijadikan sebagai satu pegangan. Kalau kitab-kitab yang terdahulu, yang kitab-kitab lama, ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran, Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Sangat banyak sekali. Kalau bisa punya rezeki, jadi tolong kitab Al-Mabahis fi Ulumil Quran ini ditulis oleh Manna Qattan, bisa dimiliki dia. Atau paling tidak kita bisa membaca-baca, kan kita sempat pergi ke toko buku ya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ke-82 ini, 80 demikian juga 81, kita belum memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jawab. Barangkali di antara para jamaah ada yang ditanyakan pada ayat mulai 80, 81, 82. Tafadhol, silakan. Kemudian kita terangkan juga pada pertemuan yang lalu tentang afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan ala wujubi tadabbur fil Qur'an liya'rifa ma'nahu. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya setiap mukmin untuk memahami
mentadabburi, mentafakkuri, merenungkan firman-firman Allah supaya dia mengetahui maknanya. Fakana hadha fi hadha raddun ala fasadil qaul. Nah, ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan la yu'khadu min tafsirihi illa ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Al-Quran itu, tafsir Al-Quran itu kecuali yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man'u an yuta'awwala ala ma yasubuhu lisanul Arab. Dan dilarang seseorang memahaminya dengan lisanul Arab, dengan kamus. Wa fihi dalilun 'ala al-amri bin nadhar wal istidlal wa ibtal at-taqlid. Dan ayat ini juga berisi tentang perintah untuk melihat, perintah untuk merenungkan, meneliti. Demikian juga anjuran untuk beristidlal, berdalil dengan Al-Quranul Karim, dan juga membantah taklid. Itu hanya sekedar mengekor saja. Wa fihi dalil ala isbatil qiyas. Ini ayat ini juga berisi tentang kias. Kias itu analogi. Kias yang benar ada syarat-syaratnya. Ada ayat-ayat yang memang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga oleh para sahabatnya. Ada juga yang tidak. Karena itulah tafsir yang paling ideal adalah menggabungkan antara tafsir bil ma'sur dengan tafsir bil ra'yi, ini bil ijtihad. Tafsir yang paling ideal adalah tafsir menggabungkan antara tafsir yang bil ma'sur, riwayat-riwayat yang ada, dan tafsir bil ra'yi. Bil ra'yi di sini adalah bil ijtihad. Ada yang menggunakan ijtihad, yang mana para ulama-ulama kita berijtihad. Kalau tidak menemukan tafsirannya di dalam hadis, demikian juga tidak menemukan tafsiran oleh para sahabat-sahabat, mereka berijtihad. Nah, ini ayat pembahasan yang lebih lanjut lagi nanti pada ayat yang ke-83 itu menjelaskan tentang siapa saja sih yang boleh berijtihad. Berijtihad ini di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim atau dalam masalah-masalah yang lain yang menyangkut masalah ad-din ini. Insyaallah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan ini cukup panjang. Karena itu sebelum kita masuk ke ayat ke-83, kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk menanyakan ayat yang ke-80, 81 dan ke-82. Kalau ada pertanyaan. Iya, kalau menafsiri dengan mentadabburi, ya enggak mungkin orang akan bisa mentadabburi kalau dia enggak tahu tafsiran. Jadi yang pertama ada kitab bagus, yaitu kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dr. Yusuf Qaradawi menulis kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di situ disebutkan yang pertama adalah interaksi yang pertama adalah naqra'uhu bit tajwid. Yang pertama adalah membacanya dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, naqra'uhu wa nafhamu ma'naha an tariqit tarjamah wa tafsiruh. Berinteraksi yang kedua adalah membaca Al-Quran, memahami maknanya dan tafsirannya. Kemudian yang ketiga, naqra'ul Quran wa nafhamu ma'naha wa tafsirahu wa tatabbu'u ayatih. Nah, yang ketiga ini adalah memahami, membaca Al-Quran dengan benar, memahami maknanya dan tafsirannya, yaitu dengan harapan bisa untuk ditadabburi, itu ditafakuri, direnungkan. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan bahwa yang paling penting adalah naqra'ul Quran
wa nafhamuhu ma'nahu wa tafsiru wa tadabburhu wa tatbiqu fi hayatina al-yawmiyah. Membacanya, memahaminya, memahami tafsirannya, kemudian mentadaburi maknanya dan mengamalkan, mempraktekkan di dalam kehidupan. Itu yang ditulis oleh beliau, kira-kira ringkasannya. Cukup bagus sekali dia. Jadi sehingga orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak mengerti tentang maknanya, nggak mungkin bisa mentadaburi. Jadi seseorang akan bisa khusyuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan dengan khusyuk apabila dia memahami maknanya. Pada saat seorang sahabat membaca Al-Quran yang sudah pernah kita bahas di dalam surah An-Nisa ini, An-Nisa Ali Imran, ketika sampai kepada ayat fakaifa idza ji'nakum bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau nanti pada hari kiamat kami datangkan para nabi itu menjadi saksi, mereka itu menjadi saksi terhadap nabi-nabinya. Apakah mereka menyampaikan amanah Allah atau tidak? Dan kami jadikan saksi engkau terhadap mereka itu. Dan engkau nanti Muhammad akan menjadi saksi terhadap mereka itu semuanya. Pada saat sampai kepada ayat ini, Rasulullah pun menangis dan beliau sangat lama sekali merenungkan ayat ini karena ini berat sekali. Wajibna bika, dan kami datangkan engkau haula'i terhadap mereka syahidan, menjadi saksi nanti. Sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah, itu akan dijadikan Rasulullah sebagai saksinya. Demikian juga umat ini akan menjadi saksi terhadap amanah-amanah yang telah disampaikan kepada para nabi, apakah mereka menyampaikan kepada umatnya ataupun tidak. Jadi ya seorang tidak akan bisa memahami Al-Quran, mendengarkannya dengan khusyuk kalau dia tidak mengerti maknanya. Dan itu sering kami menganjurkan, bacalah Al-Quran dan terjemahannya. Al-Quran dan terjemahan ini kan sudah ada. Kalau kita menemukan sesuatu yang rasanya sulit, maka di sini kita lihat tafsir. Bagaimana sih para ulama kita menafsirkan? Karena ada juga yang memahami Al-Quran dengan terjemahannya saja. Nah, sehingga dia akan mengatakan, ayat ini bertentangan dengan ayat ini. Nah, ini sebagaimana yang kami katakan tadi, kalau bisa milikilah kitab Manaqatan, yaitu mabahis fi ulumil Quran, itu tentang ulumul Quran. Kita akan mengetahui nanti bagaimana kita memahami Al-Quran. Demikian juga ada kitab ulumul tafsir, ilmu khusus tentang tafsirnya, sehingga kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah mana yang diturunkan lebih dahulu, mana yang belakangan, mana ayat-ayat yang ada sebab turunnya, sebab nuzulnya, mana ayat yang tidak ada sebab nuzulnya, mana ayat yang umum, mana ada ayat yang khusus, mana ada ayat yang mutlak, mana ada ayat yang muqayyad. Nah, ini tidak akan diketahui kecuali dengan kita memahami ulumul Quran. Kalau tidak ada, insyaallah sampai di sini kajiannya, karena ayat berikutnya ini cukup panjang untuk dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini sebagai pengulangan supaya nggak lupa, karena tafsir kita adalah hari Selasa dan hari Rabu, sehingga sekian hari kita free gitu ya. Kita mengingatkan kembali supaya nanti besok supaya nyambung pembahasannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni istimamikum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.